Rupanya banyak pula pecinta bahasa Indonesia di Rusia. Kelas bahasa Indonesia tersebut sudah dibuka sejak tahun 2012. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung As juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada yang belum gabung. Ayolah bantu dengan subscribe, tekan butang subscribe. Subscribe itu gratis aja geng. Okey, seperti biasanya As nak ajak semua teman-teman subscriber Designery TV untuk tekan join bagi membership Designery TV ya. Okey, kerana kalian akan mendapat keistimewaan yang lebih dari yang lainnya, insyaAllah. Itu tanda dukungan kalian juga buat kami. Dan pada kalian juga yang suka video As yang ini atau video-video As yang lainnya di channel ini, jangan lupa juga untuk bantu tekan butang super thanks, tanda pastinya As suka banget ya kalau melihat penghargaan dari kalian, dan untuk As juga bikin semangat terus buat Designery TV untuk terus bikin video dan memperbaiki video-video kami di masa akan datang, insyaAllah. Okeylah, seperti biasanya As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dan menghadapi apa juga ujian, dilapangkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, dan dimakbulkan setiap impian, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react sekali lagi video daripada channel Catatan ini. Jangan lupa untuk dibantu ya, subscribe. Kita ingin melihat begitu luar biasa sekali ya, kerana ramai katanya orang Rusia yang udah jatuh cinta sama bahasa Indonesia, dan mereka juga fasih ya, udah bagus dalam menggunakan bahasa asing bagi mereka, iaitu bahasa Indonesia. Ingin lihat cerita selanjutnya? Yuk ikut As react, yuk. Okey, udah siap semuanya, yuk kita mula. Bismillah. Tuafahon belajar bahasa Indonesia. Bagus ya bahasanya, penggunaan bahasanya. Наша природа. Это самые живописные места. И это прекрасный отдых. Rusia dan Indonesia punya banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Catatan ini ya. Halo sahabat Citizen. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. 47 negara ya. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh penggiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Nah, selain itu, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, mengatakan animo masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta Nusantara yang berada di negeri beruang merah tersebut. Rupanya banyak pula pecinta bahasa Indonesia di Rusia. Kelas bahasa Indonesia tersebut sudah dibuka sejak tahun 2012, meski belum terdapat kurikulum yang sistematis. Data primer yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 60% dari peminat bahasa Indonesia di sana adalah karena pernah ke Indonesia dan ingin kembali. Kemudian 40% lainnya tertarik dengan keunikan sosial budaya dan alam Indonesia. Rupanya makin hari Indonesia makin memikat generasi muda Rusia. Mereka ingin semakin dekat dengan Indonesia,
yang ditunjukkan dalam dialog bertemakan hubungan Indonesia-Rusia dalam pandangan generasi muda di ruang Pancasila KBRI Moskow. Mereka memberikan perhatian besar terhadap Indonesia dan berkeinginan hubungan kedua bangsa lebih dekat lagi. Tidak sedikit orang Rusia yang ingin belajar bahasa Indonesia, seperti melalui internet. Mereka berharap ada pihak di Indonesia yang dapat memuat panduan belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang komprehensif ke internet sehingga bisa diakses. Tak sedikit dari mereka yang belajar bahasa Indonesia sangat ingin mendapatkan beasiswa ke Nusantara. Ada pula yang ingin mengembangkan bisnis, jalan-jalan, dan berbagai alasannya. KBRI Moskow juga menganggap bahwa dengan membuka kelas bahasa Indonesia, maka sekaligus dapat mengembangkan soft diplomasi dengan Rusia. Sehingga citra positif dari Indonesia kemudian tersampaikan dan tercapai kepentingan nasional di bidang pengembangan sosial budaya. Nah, sedikit melihat sejarah bahasa Indonesia di Rusia. Bahasa Indonesia mulai diajarkan di Universitas Moskow pada akhir tahun 1950-an. Kata Dr. Demejuk Lyudmila, guru besar yang kini mengajar bahasa Indonesia di Rusia pada Institut Negeri-Negeri Asia Afrika atau ISAA. Nah, perlu diketahui, miris mengingat kalau para penduduk Indonesia yang jarang sekali bangga dengan negaranya. Bahkan lebih buruknya malah banyak yang sampai mencaci negaranya sendiri. Jangan gitu dong. Padahal di luar sana sangat banyak orang asing yang menjadikan Indonesia sebagai negeri impian. Dan salah satu yang demikian adalah para orang-orang Rusia. Memang jarang yang tahu, tapi menurut survei di sana, negeri kita ini jadi tempat paling ingin mereka kunjungi. Bahkan kalau perlu, mereka siap buat hengkang dari negaranya. Nah, tadi kita saksikan bagaimana ramai sekali khasnya anak-anak muda di Rusia yang ingin belajar bahasa asing, iaitu bahasa Indonesia. Dan kita melihat bagaimana di universiti-universiti juga ada dimasukkan juga bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran bahasa asing yang menjadi pilihan anak-anak muda generasi baru ini. Dan kita melihat bagaimana anak-anak muda di Rusia ini bukan saja mau belajar bahasa Indonesia, malah mereka juga mau belajar tentang budaya Indonesia. Kan kita melihat ada yang berbagai alasan mereka berikan kenapa mereka jatuh cinta atau berimpian untuk ke Indonesia adalah kerana itu adalah antara mengapa sebab mereka belajar tentang Indonesia adalah antaranya, Masya Allah, maaf ya susunan perkataan yang tadi agak terabur gitu kan, agak teratur. Okey, antara sebab mengapa mereka mau ke Indonesia adalah karena mereka mau berkunjung ke Indonesia, mau berbisnis di Indonesia dan mau liburan juga di Indonesia. Dan mereka sebelum mengunjungi Indonesia ataupun telah pun berkunjung ke Indonesia pasti ingin belajar bahasa Indonesia karena mereka yang udah sampai ke Indonesia mau balik lagi ke Indonesia, dan kali ini balik lagi dengan kayaknya udah pandai dalam bahasa Indonesia kayak gitu kan. Dan kita melihat tadi bagaimana mereka juga mahu mempelajari tentang budaya dan adat di Indonesia juga. Dan di penghujung video ini kita melihat bagaimana katanya orang Indonesia kebanyakannya ada juga segelintir warga Indonesia yang tidak tahu tentang kelebihan negara mereka atau tidak mahu mengakui tentang kehebatan negara mereka dan memperkecilkan negara Indonesia. Walhal di dunia di luar dari Indonesia ramai sekali yang mengagumi Indonesia daripada segala sudut, daripada segi bahasa, daripada sudut bahasa, kuliner, adat, budaya, wisatanya, segalanya lah tentang Indonesia. Dan kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia. Kalian harus bangga karena
kerana mempunyai negara yang menjadi impian buat warga negara asing untuk datang dan menetap, apatah lagi untuk berkunjung dan liburan di Indonesia disebabkan kelebihan dan keistimewaan yang ada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Doakan As juga bisa balik lagi ke Indonesia ya. Bertemu kalian insya Allah. Okeylah, sampai di sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan lagi. Kepada yang baru yang belum gabung, ayo bantu subscribe ya. Sampai jumpa lagi di lain videonya insya Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.